Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 4 Desember 2020, pekan Advent yang pertama. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan pengalaman iman dan penyembuhan dua orang buta. Dua orang buta memohon kepada Yesus dengan segenap hati dan dengan permohonan agar berbelas kasih kepada mereka, yakni menyembuhkan kebutaan mereka. Sebagaimana mereka berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara-saudari terkasih, menjadi buta dalam arti fisik jelas menghalangi setiap orang untuk melihat realitas yang ada, keindahannya dan keagungannya. Tetapi juga bagi mereka yang buta secara spiritual, secara rohani, tidak akan mampu melihat keindahan surgawi dan transendensinya. Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan kuasa dan kebaikannya. Ia sebagai penyelamat mengabulkan permohonan kedua orang buta ini. Yesus mengembalikan penglihatan mereka. Dengan demikian, kedua orang buta ini kini dapat kembali secara penuh kepada keluarga dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, dalam Perjanjian Lama, mereka yang kena penyakit seperti buta sejak lahir dianggap kena kutuk dan tidak memiliki tempat dalam keluarga dan tatanan sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, lewat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, mereka boleh kembali ke keluarga dan masyarakat secara penuh. Identitas mereka diakui dan terlebih mereka telah memperoleh penyembuhan bukan saja fisik tetapi juga spiritual. Berkat penyembuhan ini, terbukalah kebahagiaan yang terpancar dari suatu tatanan damai dan harmonis berkat kasih dari Yesus Kristus. Pada masa Advent ini, kita semua dipanggil untuk berani mengarahkan pandangan kepada Yesus dan mengimaninya sebagai penyelamat kita satu-satunya, sahabat dan penolong kita dalam perjalanan menuju ke kediaman abadi. Kita senantiasa dipanggil untuk berseru kepada Yesus sebagaimana dua orang buta dalam Injil hari ini. Berani mengakui kekurangan dan berani berseru dan memohon kepada Dia yang mampu menyelamatkan, yakni Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan refleksi untuk kita renungkan. Berapa kalikah kita tidak melihat kehadiran Allah di saat kita mengalami krisis, sakit, menderita, ditinggalkan? Berapa kali hati kita tertutup oleh kesombongan, egoisme, menutup mata dan hati kita terhadap panggilan Allah untuk berbuat kasih kepada yang membutuhkan? Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti, Semua Bersaudara, mengingatkan umat Katolik dan mereka yang berkehendak baik akan bahaya sikap egois. Dikatakan bahwa sikap egois menjadi musuh terbesar di zaman ini. Sikap ini akan membawa orang pada ketidakpedulian akan sesama dan hilangnya relasi dan dialog. Padahal lewat relasi dan dialog terciptalah suatu tatanan yang damai dan harmonis, sebab manusia tidak bisa hidup bagi dirinya sendiri. Manusia
membutuhkan sesama dan dunia di sekitar. Sikap untuk berdialog dan berelasi ini ditampakkan oleh dua orang buta dalam Injil hari ini. Mereka berani datang dan memohon kepada Yesus. Walaupun mereka memiliki kekurangan dan bahkan dianggap sebagai orang terbuang dan terkutuk oleh tatanan sosial pada masa itu, mereka tidak menyerah dan tidak putus asa. Mereka dengan iman yang teguh memberanikan diri untuk berdialog, membuka diri, menjalin relasi dengan Yesus. Mereka yakin bahwa Yesus sanggup mengabulkan keinginan dan harapan mereka. Dan benarlah terjadi. Yesus mengabulkan keinginan dan harapan mereka untuk menjadi sembuh dan boleh kembali berdialog dan berelasi dengan keluarga dan masyarakat. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar hari demi hari untuk menyadari kehadiran Allah di setiap peristiwa hidup kita, baik suka maupun duka. Dan selanjutnya, berani untuk berseru dan memohon kekuatan dari Dia yang adalah penyelamat kita, yakni Yesus Kristus. Kita berseru, Tuhan, kami buta karena hati dan diri kami tertutup. Maka Tuhan, ciptakanlah di dalam diri kami hati yang murni, seperti hati putramu Yesus Kristus dan hati tersuci Bunda Maria. Tambahkanlah iman kami, bukalah mata dan hati kami untuk selalu menjalin relasi dan dialog dengan Engkau, dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Dengan demikian, kami akan mampu untuk menjadi saksimu yang sejati dalam hidup kami sehari-hari, menjadi duta damai yang sejati. Amin. Tuhan memberkati kita.